Belasan remaja asal Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara meruda paksa dua gadis di bawah umur. Miris aksi dilakukan hingga puluhan kali, hingga kedua korban mengalami pendarahan di bagian sensitifnya. 8 orang berhasil diamankan, satu di antaranya masih di bawah umur. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Yusultra, ada Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fadli. Ya, rekan Ya, Fadli bisa Anda informasikan terkait kronologi belasan pemuda ini meruda paksa dua gadis di bawah umur. Ada berapa orang remaja yang melakukan hal ini? iya baik deh. Kronologi dari aksi roda paksa ini berawal saat salah satu korban mengenal salah satu pelaku lewat media sosial Facebook. Kemudian salah satu pelaku ini mengajak salah satu korban untuk bertemu. Saat hendak bertemu, kemudian salah satu korban ini mengajak korban rekannya sendiri yang ikut juga menjadi korban. Keduanya kemudian dibawa ke eh, Gunung Merah, Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranum itu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di tempat itu kemudian sudah ada sekitar 12, sekitar 11 sampai 12 terduga pelaku yang uh, sudah menunggu. Nah, ruda paksa pun terjadi di tempat itu. Kejadian itu terjadi sekitar bulan September sampai Oktober 2021. Aksi roda paksa pun dilakukan hingga puluhan kali. Salah satu korban sendiri mengalami roda paksa hingga 19 kali dan satu korban yang lain sampai 11 kali mengalami roda paksa. Berikut ya. Lalu Fadli, kapan kasus ini akhirnya terungkap dan bagaimana penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian dengan dari 12 pelaku itu? Ya, kasus roda paksa ini terungkap ketika salah satu korban mengalami pendarahan. Uh, Pendarahan itu diketahui oleh salah satu orang tua korban. Kemudian korban diinterogasi bahwa dia pun mengaku telah mengalami ruda paksa oleh belasan remaja di bawah remaja laki-laki tersebut. Salah satu orang tua korban pun mendatangi Polsek Ranome itu Kabupaten Konawe Selatan dan yang masih berada di wilayah Polres Kendari karena kasus ini kemudian merupakan kasus yang besar, kemudian Polres Kendari pun mengambil alih kasus ini. Nah, setelah pelaporan Polres Kendari kemudian melakukan penyelidikan. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kendari kemudian melakukan penangkapan terhadap para 12 terduga pelaku. Kemudian di akhir Oktober penangkapan itu dilakukan satu persatu para terduga pelaku kemudian diamankan di Mapolres Kendari. Total ada 8 tersangka yang diamankan. Satu diantaranya masih di bawah umur. Kemudian 4 tersangka yang lain saat ini masih dalam pengejaran alias masih buron. Begitu, ya. Fadli, apakah juga sudah ada informasi terkait nasib dari 8 terduga pelaku ini? Apakah sudah dijatuhi hukuman atau bagaimana ditetapkan tersangka juga mereka? Ya, kedelapan pelaku ini kemudian saat ini masih mendekam di sel tahanan Mapolres Kendari. Kedelapan terduga pelaku ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Mereka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Tribuners, tadi rekan Fadli juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kompol Alwi selaku Wakapolres Kendari terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya. Kronologisnya adalah perkenalan ya melalui media sosial yaitu Facebook. Awalnya pelaku inisial A berkenalan terhadap korban inisial H. Kemudian mengajak bersangkutan untuk bertemu. Kemudian inisial A mengajak teman-teman lainnya untuk kemudian bertemu. Dan kemudian korban inisial H mengajak rekannya inisial PR untuk kemudian bertemu di lokasi yang tadi kami sebutkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.